Ramai banget, Pak. Ya, ini kan bagian dari penyaluran aspirasi warga Blora, terutama saudara-saudara kita dan warga Blora yang berada di ring 1, ring 2 maupun ring 3 pengelolaan sumber daya alam khususnya migas di Kabupaten Blora. Mereka menginginkan adanya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada ring terdekat, dan itu tidak berupa sponsorship maupun juga tidak berupa sukarela, Iya. tapi mereka berharap tiap tahun ada plotting angka yang jelas terhadap kepedulian terhadap mereka dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selama ini sendiri CS-nya berapa, Pak, dari perusahaan-perusahaan ini, Pak? Tadi kan sudah disampaikan bahwa tidak ada nominal angka yang pasti setiap tahun, Oke. baik itu Pertamina, PGN, kemudian juga dari PT Sampurna dan perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Blora itu yang mengirimkan CSR-nya kepada warga kita. Jadi mereka ini kan berbasis proposal. Jadi kalau yang tidak ada akses tentunya kan tidak dapat. Padahal CSR itu dibutuhkan dan jumlahnya Ya. menurut saya satu tahun itu bisa 30 sampai 50 miliar. Satu perusahaan atau semuanya, Pak? Semua total, bisa. Pak, ya? Contoh tadi saya katakan, contoh dari BPH saja tadi sudah 1,1 miliar. Bank Jateng berapa? Anda tahu nggak? BPR, ya kan? BKK, Pertamina, PT Sampurna, dan semua perusahaan GMM, dan PT yang di Jepun itu Lilian Rokok, dan semua perusahaan di Blora itu seharusnya semua yang berbadan hukum di Blora, PT baik itu konstruksi yang garap-garap jalan-jalan PT itu, semuanya yang berbentuk PT, orang garap ya PT baik sumber daya alam maupun infrastruktur di Kabupaten Blora, pengadaan barang jasa kan berbadan hukum. Badan hukum itu kan PT atau CV. UD kecil-kecil lah ya. Yang besar kan PT. Nah, kita dimulai dari semua PT bergerak di dalam sumber daya alam atau non sumber daya alam harus diundang oleh pemerintah Kabupaten Blora. Ya GMM, ya kamu setahun labanya berapa? Kamu udah CSR berapa di mana saja. Tetapi ini nanti kita rubah polanya. Jadi polanya kita rubah. Jadi rencananya semua misalkan perusahaan ya yang PT ada 200. Ya, 200 PT diundang. Mereka membentuk forum. Forum itu misalnya ketuanya BPH Pak Imam misalnya. Pak Imam membawai 200 PT. Nah, 200 PT itu kemudian bantunya apa saja yang harus dibantu? Yang harus dibantu adalah semua usulan yang harus ada di dalam RKPD. Kemarin ada Musrenbang namanya lah. Turunan dari Musrenbang itu namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam 1 tahun. RKPD lah. RKPD itu kemudian mereka memilih, misalnya Bang Jateng, oh saya ikut bangun jalan ini. Misalkan GMM saya bantu misalnya pagar SD, Tinapan, Todanan, Kedung Bacin dan sebagainya. Misalkan Pertamina bantu sekolah mana, Cepu dan sebagainya yang masuk di dalam RKPD. Ini sukarela udah dari tahun kapan, Pak? Maksudnya Ini kan sesuai perdanya kan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian turunannya adalah Perbub nomor 43 tahun 2018. Sifatnya kenapa sukarela? Karena waktu itu dari narasumber dan juga DPRD dan Pemkab Blora saat itu belum menemukan dan belum tahu daerah mana yang sudah menentukan persentase misalkan 1% dari keuntungan perusahaan digunakan untuk CSR. Waktu itu belum ada. Nah sekarang kalau misal di daerah lain ada, maka kita bisa menentukan misalkan 1%. Karena di dalam undang-undang maupun PP itu mengenai persentasenya itu diserahkan kepada Perda. Kalau Perda itu di tempat lain sudah ada, ya mari nanti kita revisi perdanya, kita revisi perbubnya. Misalkan kita tentukan 1%, berarti ya laba dari Bang Jateng, misalkan Anda kan boleh tahu, uang itu perusahaan publik. Sekarang yang paling lancar. Misalkan GMM berapa? Misalkan mereka untungnya 1 tahun 100 miliar, ya kan? Iya. Kan berarti GMM 1 miliar. Iya. Bang Jateng 100 miliar, ya 1 miliar. Yang paling lancar BKK untuk lah yang paling lancar kan selama ini baru tadi Anda bisa
tahu sendiri itu baru kelasnya spanduk sama piala ya kan? Harusnya wartawan sama LSM itu harusnya LSM sama wartawan itu ada di situ. Jadi pelaksanaan itu Anda yang terlibat di dalamnya. Anda nggak usah masuk di APBD. Nggak ada wartawan atau LSM itu tidak terima CSR. Anda wartawan resmi, Anda dari media resmi yang berbadan hukum, Anda LSM berbadan hukum, semuanya harus kerja di sektor itu. Artinya kepedulian mereka Anda mengerjakan. Misalnya Anda peduli lingkungan, Pak Guntur diplot di lingkungan, tapi harus ada di dalam RKBD, yaitu program kerjanya Dinas Lingkungan Hidup. Nanti Anda pelatihan wartawan, jurnalistik, cari uang kemana enggak loh? Kok masih cari-cari? Harusnya plotnya aja sudah di situ. Ini ntar ke depan bakal diundang lagi Pak mereka Pak. Loh, akhir April semua PT yang berbadan hukum PT di Kabupaten Blora kita undang akhir April. Termasuk hasil jumlah CSR Pak ya? Maksudnya nominalnya mereka Pak? Kita minta laporannya CSR selama 2020 itu untuk apa saja, jumlahnya berapa. Nah, untuk ke depan harus ditingkatkan. Tapi bakal ada sanksi nggak sih Pak ntar Pak? CSR itu PT apa Mas? Bian kita, tapi ya langgar semuanya ngasih, tapi kelasnya kan baru spanduk sama piala sama sumbangan RT. Ya apa kita bisa bilang lancar? Seperti GMM? Kalau GMM setahu saya ada di Tinapan sudah agak lumayan, tapi kan juga belum lancar. Dibanding dengan Pertamina banyak mana Pak? Pertamina saya nggak tahu persis, tapi GMM lumayan bagus menurut saya. Pertamina yang belum jelas suaranya malah. Tapi bakal ada sanksi Pak ntar Pak kalau mereka nggak nunjuk Di itu? Perda itu kalau Perbup tidak boleh mengatur sanksi. Kenapa tadi revisinya Perbup Pak Sekda tidak mau, revisinya harus Perda. Kalau Perda boleh mengatur sanksi. Sanksi Pak. Kalau Perbup tidak boleh mengatur sanksi. Dewan sendiri tahu jumlahnya CSR? Wah nggak tahu.